إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah subuh Masjid Al-Qalam rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa silaturahim kembali untuk melanjutkan tadabbur Al-Quran kita. Terakhir kita telah membaca surah Maryam. Pekan lalu kita telah membaca hingga ayat ke-9. Kita akan lanjutkan ayat berikutnya, ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wadhkur fil kitabi Maryam intabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma faqqihna fid-din, Allahumma 'allimna al-kitaba, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal af'al. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha'. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Pada ayat-ayat yang pernah pekan lalu kita baca, yaitu berkenaan dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah sejak menikah dengan istrinya belum pernah dikaruniai anak, ya. Karena istrinya dicap sebagai mandul, ya, tidak punya anak. Tapi karena doanya Nabi Zakaria alaihissalam dengan tulus dan yakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah itu mudah. Kadzalik qala rabbuk. Demikian itulah Allah berfirman, huwa alayya hayyin, dia anak bagimu itu mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kemudian penjelasannya, kenapa mudah? Mudah. Sungguh aku telah dulu menciptakan kamu nggak ada apa-apanya. Nah, itu. Tapi Allah menciptakan Nabi Zakaria, dilahirkan. Nabi Zakaria ini sama Maryam itu nanti sepupuan, seponakannya, karena Imran sama Zakaria itu saudara sepupu, saudaraan, bersaudara, bin Asan. Imran bin Asan, Zakaria bin Asan. Ini keturunan dari Nabi Sulaiman bin Nabi Daud, masih Bani Israel. Keturunannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud, Nabi semua. Itu firman Allah, oh mudah menciptakan anak, dengan apalagi engkau mendoa dengan tulus, dan Allah mudahkan, Allah akan berikan. Itu bagi Allah mudah, sesuatu yang mudah. Nah, kemudian qala, berkata Nabi Zakaria, Rabbi ij'al li ayah, ya Tuhanku, jadikan tanda untukku. Tandanya apa? Nanti kalau aku mau punya anak tuh. Karena sudah tua, usianya udah 100 tahun, istrinya udah 99 tahun. Nabi Zakaria udah 100 tahun lebih. Ya udah, zaman itu ya nggak jauh beda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Orang udah berusia seperti itu udah cukup tua, udah cukup tua. Jadi tandanya apa ya Allah? Qala, Allah berfirman, ayatuka, tanda-tandamu, Allah, bahwasanya kamu tidak tukal liman nasa, berbicara kepada manusia, salayani 3 malam, sawiyan, padahal kamu biasa-biasa saja, sama, ya, artinya kamu dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak apa, tidak, ini normal, ya, normal saja, tapi tidak bisa bicara kepada manusia. Itu tandanya. Jadi selama 3 hari, disebutkan 3 malam, 3 hari 3 malam, karena dengan 3 malam itu berarti ada harinya 33. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam tandanya itu, kamu tidak bisa berbicara kepada manusia, tidak mampu berbicara kepada manusia selama 3 hari. Padahal kamu sehat-sehat saja,
bukan orang bisu, bukan orang yang cacat berbicara, bukan, normal. Nah, itu tandanya selama 3 hari nanti kamu nggak bisa bicara kepada manusia, kepada seorang pun nggak mampu berbicara. Nah, ini kisah ini sebelum Isa dilahirkan. Jadi sebelum kelahiran Isa, Zakaria ini Yahya dulu nanti yang dilahirkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Fa kharaja, maka dia keluar ala qaumihi, kepada kaumnya, minal mihrab, dari mihrab. Setelah mendoa, sholat di mihrab, kemudian diberi kabar bahwasanya engkau akan diberikan anak, ya. Makanya anaknya itu langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Yahya. Tanda-tandanya setelah itu dikasih informasi bahwasanya dia tidak bisa bicara, kemudian dia keluar menghadapi manusia, tidak bisa bicara. Fa'awaha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Zakaria dengan isyarat kaumnya bahwasanya supaya bertasbih kepada Allah di awal-awal siang, yaitu di pagi hari, wa akhirahu, dan di akhirnya siang, yaitu di sore hari. Sempurna, seluruh hari diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan isyarat. Sebagaimana difirmankan di dalam surat Ali Imran, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramzan. Disebutkan kalau di ayat surat Ali Imran 3 hari. Allah berfirman, tandamu adalah engkau tidak bisa mampu berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Isyarat saja tangan. Jadi seperti orang bisu, padahal normal, gitu. Itu tandanya. Kemudian singkat cerita, Yahya dilahirkan. Ya, itu dengan proses itu tentunya ya, pertanda selama mengandung 9 bulan di dalam perut istrinya, gitu ya. Kemudian sampai dilahirkan. Lahirlah Nabi Yahya alaihissalam, putra Zakaria, Yahya bin Zakaria. Kemudian ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Di dalam kalam ini disebutkan Allah menakdirkan tatkala dilahirkannya Yahya sampai kepada 1 tahun yang diperintahkan di dalamnya itu, Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ambillah kitab Taurat ini dengan sangat kuat-kuat, dengan sungguh-sungguh. Jadi Nabi Zakaria itu hukumnya hukum Taurat, sebagaimana sebelum-sebelumnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman pakai hukum Taurat. Hukum syariahnya adalah syariat Taurat. Dengan berjihad memegang teguh kitab Taurat secara sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami telah memberikan kepada Yahya itu hukum Taurat, pengetahuan Taurat, hikmah-hikmah Taurat sabiyan, di waktu kecil, masih kecil, masih bayi. Tatkala masih kecil.
di mana diriwayatkan bahwasanya Sibyan mereka berkata, anak-anak kecil ya, masih kanak-kanak ya, yang biasa masih bermain, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang Taurat, kenabian di waktu kecil Nabi Yahya ini. Menurut At-Tabari disebutkan bahwasanya dengan maknanya artinya Allah telah memberikan kefahaman buat kitabullah Taurat ini kepada Nabi Yahya sewaktu dia masih kanak-kanak, ya, belum sampai menjadi seorang yang berumur dewasa belum. Wa hananan min ladunna wa zakah, dan Allah memberikan rahmat dengan kasih sayang kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan ini merupakan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Yahya sebagai nabi, yang dia berbakti kepada orang tuanya, wa zakiyah, wa zakah, dan yang suci. Yang dia selalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebersihannya untuk berbakti kepada orang tua, sebagaimana itu adalah ajaran nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu, ajaran Islam. Wa kana taqiyya, dan dia adalah taqiyya, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah bermaksiat. Menurut Ibnu Abbas, suci tidak berbuat dosa sedikit pun. Wa barram biwalidayhi, dan seorang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walam yakun, dan dia tidak menjadi jabbaron, orang yang beringas, anak yang perkasa beringas gitu, asiyan, yang selalu bermaksiat, bukan. Orang yang tidak takabur dan orang yang tidak sombong dan tidak bermaksiat dan tidak berbuat dosa. Jadi Allah ciptakan Nabi Yahya ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, dan tidak menjadi orang yang takabur dan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, mengikuti syariat Allah dan tidak bermaksiat terhadap Tuhannya, tidak. Wassalamun alaihi, dan keselamatan atasnya, yauma wulida, di hari di mana dia dilahirkan, wa yauma yamutu, dan di hari di mana nanti akan diwafatkan, wa yauma, dan di hari di mana yub'atsu hayya, dia akan dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup. Ini adalah sholawat, doa kepada Nabi Yahya alaihissalam, ya, yang nanti mirip-mirip sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu salamun alaihi minallahi fi yaumin waladathu wa fi yaumi mautihi wa yauma yub'atsu min qabrihi. Keselamatan atasnya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari dia dilahirkan, di hari di mana nanti akan diwafatkan, dan di hari di mana nanti dia akan dibangkitkan dari kubur. Nah, ini sebagaimana riwayat-riwayat yang lainnya dari Ibnu Atiyah juga, kehidupannya adalah kehidupan manusia yang dalam keadaan dilemahkan, tapi dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu dia menyebut dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai
rahib. Ya. Karena Nabi Zakaria ini adalah termasuk rahib-rahib rabi di antara Bani Israel yang membawa kitab Taurat, ya, mengajarkan Taurat pakai syariat-syariat Taurat. Dimana kalau sudah disebut sebagai rabi atau sebagai ulamanya Bani Israel itu adalah, apalagi Nabi angkat sebagai Nabi, itu adalah selalu berpegang teguh kepada Taurat. Kalau berpegang teguh kepada Taurat itu persis seperti ayat-ayatnya, dia tidak bermaksiat sedikit pun, menyelisih sedikit pun akan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di keluarganya di dalam surat Ali Imran juga telah disebutkan bahwasanya dia memelihara Maryam. Maryam ini keponakannya. Maryam ibna Imran. Maryam binti Imran, ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Imran bin Hasan, keturunan dari Nabi Sulaiman. Wadhkur fil kitab Maryam. Wadhkur, dan ingatlah, wahai Rasul Muhammad SAW, di dalam kisah berikutnya yang ketiga di dalam surat ini, tentang kisah Maryam yang ajaib, penuh dengan ajaib kelahirannya, juga ajaib nanti akan menemukan dan mendapatkan peristiwa yang ajaib setelah kelahiran Yahya ini. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.